Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung datang ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dipersilakan berdiri. Pada hari pertama di tahun 2023 ini, marilah kita mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Saudara-saudara, marilah ibadah kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan semesta dan setia beserta dengan kita. Amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait 1, siang malam musim tahun. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang letak. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah tahun baru dan juga masuk minggu pertama di tahun 2023 ini, kami memohon berkat-Mu agar kami dapat mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai ayat 46 yang berbunyi demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kamu memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pernah membuka jendela rumah kita. Setiap kita membuka jendela, kita akan diperhadapkan pada keadaan yang ada di luar jendela yang tak selalu menjanjikan keindahan. Kita bisa melihat mungkin rumput, mungkin tanaman, mungkin kolam, tetapi mungkin juga tembok rumah tetangga. Puji Tuhan, kalau pemandangan yang didapati indah, kita akan bersyukur untuk kesempatan yang kita terima dari Tuhan. Tetapi kalau pemandangan di luar jendela biasa saja atau tidak indah, perasaan apa yang akan muncul dalam hati kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, simbol membuka jendela dapat menjadi sebuah refleksi bagi kita dalam menjalani hari-hari kita di tahun 2023. Setiap membuka jendela di pagi hari terbersit dalam diri sebuah harapan yang menjadi penanda bahwa kita siap untuk membuka hati menyambut hari yang Allah anugerahkan secara istimewa bagi setiap kita. Kita perlu sadar bahwa ketika membuka hati untuk hari yang baru, kita perlu siap menerima setiap pengalaman yang Tuhan berikan, baik itu dalam suka maupun duka. Waktu dan setiap peristiwa adalah sebuah kesempatan yang harus dijalani manusia dengan bertanggung jawab. Saudara-saudara, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah yang berisi tentang ajakan untuk menjalani hidup ini sebagai sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Hidup ini singkat. Manusia perlu bijak untuk memanfaatkan waktu dan memperjuangkannya. Bagaimana kita memperjuangkannya? Tentu dengan totalitas dan semangat dalam berkarya. Ketika dalam proses kehidupan ini kita diajak untuk tetap menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, sekalipun kita menghadapi pergumulan, kegagalan, hambatan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan ada menolong kita. Tuhan sang pemilik kehidupan memiliki sebuah rencana yang besar untuk kehidupan kita. Dan kita diundang untuk melangkah dalam setiap rencana itu. Saudara-saudara, kesadaran akan kuasa dan karya pemeliharaan Tuhan dapat membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Betapa mulia nama Tuhan di seluruh bumi. Allah yang mulia menjadi titik acuan yang diagungkan. Ketika fokus titik acuan kita pada kemuliaan Allah,
segala hal yang akan kita lakukan juga perlu kita landasi, perlu kita dasari untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, keberadaan manusia yang lemah, rentan, kecil, tetapi kita telah diberi kemuliaan oleh Tuhan. Dan kita mendapat status istimewa sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Tentu saudara-saudara, status istimewa ini seharusnya kita pahami sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga kita mampu memanusiakan orang lain sebagai cara kita memuliakan Tuhan. Bentuk tanggung jawab untuk memanusiakan manusia juga menjadi tugas yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam bacaan kita. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Konteks dari Matius 25 merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Yesus hendak mengoreksi pemahaman orang Yahudi dalam melihat sesamanya yang tidak hanya sebatas orang Yahudi, tetapi kepada semua orang yang dijumpai, termasuk mereka yang disingkirkan. Dan dengan memanusiakan manusia, peduli kepada mereka yang disingkirkan itu, justru kita sudah memuliakan Tuhan. Caranya sangat sederhana, melawat yang sakit, peduli kepada yang tidak punya, dan perhatian kepada mereka yang tersisih, mengunjungi mereka yang dipenjara. Ini sesuatu yang sederhana, tetapi kadang sangat sulit untuk kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui permenungan kita hari ini, untuk menjalani tahun 2023, kita perlu memiliki semangat seperti orang yang membuka jendela. Ketika membuka dan melihat apa yang ada di luar jendela, kita diajak untuk menyadari waktu hidup yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Kesadaran bahwa waktu adalah kesempatan membuat setiap orang memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan juga memiliki semangat untuk mengisi kehidupan ini dengan kebajikan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan peduli kepada sesama kita, teristimewa mereka yang tersisih dan menderita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari layanilah Dia lewat perbuatan kasih yang kita nyatakan kepada setiap orang tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Karena karya yang kita lakukan merupakan bagian dalam menghadirkan langit baru dan bumi baru. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2023. Amin. Saat teduh. Jemaat Tuhan, mari bersama mengikrarkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiam
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita masuk dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami mampu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur untuk tahun 2022 yang telah kami lewati. Dengan berbagai pengalaman, kami menyadari Tuhan sungguh berkarya dalam hidup kami. Dan kami mohon berkat-Mu agar kami dapat memasuki 2023 dengan gembira, semangat, dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami di tahun yang baru ini. Berkati saudara kami yang sakit, hibur dan kuatkan yang berduka, dan juga rawat mereka yang menderita. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Kuto Arjo diberkati, baik lansia, komisi warga dewasa, pemuda, anak-anak, majelis, pengurus kelompok, komisi dan pepantan, agar kami dapat melayani dan beribadah dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, dimanapun pemimpin kami berada dari pusat sampai daerah, berkatilah supaya dapat melayani Tuhan melalui kepemimpinan mereka dengan jujur, adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, perselisihan dimanapun, agar kedamaian, sukacita juga menjadi milik mereka. Inilah Tuhan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur. Kiranya setiap kita memberi menurut kerelaan hatinya, tidak dengan sedih hati atau terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita. Persembahan kita ini dengan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Cuma dipersilahkan berdiri, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 99, Kita Sorga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam sukacita dengan keyakinan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya ada pada saudara sekarang dan selamanya. Amin.